Pernah nggak sih teman-teman merasa frustrasi pas lagi debat, tapi rasanya fakta itu udah nggak ada harganya lagi? Nah, kali ini kita akan bedah buku penting karya Lee McIntyre, Post-Truth, untuk ngertiin sebuah fenomena yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Sebuah era di mana perasaan seringkali lebih menang daripada bukti yang nyata. Kayaknya pertanyaan ini kena banget ya buat banyak dari kita. Situasi kayak gini nih yang jadi titik awal dari seluruh argumen Lee McIntyre di bukunya. Dia nggak cuma bertanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Tapi juga menggali lebih dalam. Gimana ceritanya kita bisa sampai di titik di mana kebenaran objektif itu bisa dengan mudahnya dikesampingkan. Oke, jadi apa sih sebenarnya pasca kebenaran atau post-truth itu? Satu hal yang penting banget kita pahami dari awal. Ini bukan sekedar istilah keren buat bilang bohong. Menurut McIntyre, ini adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar dan, terus terang, lebih berbahaya. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Gini deh, seorang pembohong itu kan sebetulnya masih main di lapangan yang sama bareng kita. Dia tahu ada yang namanya kebenaran, dan dia sengaja coba menyembunyikannya. Tapi, di dunia pasca kebenaran, aturannya beda total. Tujuannya bukan lagi untuk menyembunyikan kebenaran, tapi untuk membuat kebenaran itu sendiri jadi nggak relevan. McIntyre punya definisi yang tajam banget. Subordinasi politik terhadap realitas. Kedengarannya rumit ya, tapi sederhananya gini. Ini adalah kondisi di mana fakta itu diturunkan kastanya. Jadi nomor 2. Fokusnya itu bergeser dari yang tadinya apa sih yang terbukti benar, jadi apa yang terasa benar buat saya dan sejalan sama keyakinan saya. Terus pertanyaannya, kok bisa kita sampai di titik ini? McIntyre menegaskan kalau era pasca kebenaran ini tuh nggak muncul tiba-tiba dalam semalam. Wah, nggak sama sekali. Ternyata ada sejarah panjang yang pelan-pelan membuka jalan buat kondisi kita yang sekarang ini. McIntyre seolah-olah nunjukin ada semacam buku panduan yang berbahaya. Semua dimulai di tahun 50-an. Industri tembakau itu nggak coba membuktikan rokok itu aman. Nggak, mereka cuma menabur keraguan tentang bahayanya. Taktik yang sama kemudian disempurnakan lagi buat melawan ilmu iklim. Dan puncaknya, di tahun 2010-an dipakai besar-besaran di panggung politik. Ini adalah sebuah evolusi taktik yang sama. Tapi pertanyaannya kan, kok bisa taktik kayak gini efektif banget? Nah, McIntyre berargumen kalau ini bukan cuma karena ada orang-orang jahat yang menyebar disinformasi. Ini juga karena cara otak kita sendiri bekerja yang kadang-kadang bikin kita gampang banget jadi korban. Jadi, pasca kebenaran itu mengeksploitasi semacam 2 bug di dalam sistem operasi otak kita. Pertama, ada bias konfirmasi. Ini bikin kita jadi kayak detektif yang cuma nyari bukti yang mendukung tersangka favoritnya aja. Kedua, ada penalaran termotivasi. Ini mengubah kita jadi pengacara yang hebat buat gagasan yang ingin kita percayai, bukan jadi hakim yang adil atas semua fakta. Dua-duanya ini bikin kita lebih milih merasa nyaman daripada menghadapi kebenaran yang mungkin nggak enak. Nah, kalau bias kognitif tadi itu ibarat bensinnya, landscape media modern ini nih yang jadi apinya. Dulu kan ada penjaga gerbang kayak editor berita yang nyari informasi. Sekarang, wah, kita semua punya megafon masing-masing. Terus, algoritma media sosial menciptakan gelembung filter, di mana kita terus-terusan disuguhi konten yang mengonfirmasi apa yang udah kita yakini. Akhirnya, terciptalah ruang gema, di mana pandangan kita terus diperkuat dan jarang banget ditantang. Oke, jadi kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Karena ketika kebenaran jadi sesuatu yang relatif, dampaknya itu nggak cuma di lini masa media sosial kita aja. Menurut McIntyre, ini adalah ancaman langsung ke jantung demokrasi itu sendiri. Dan di sini argumen McIntyre benar-benar kuat loh. Demokrasi itu kan bergantung pada kemampuan warganya untuk membuat keputusan bareng-bareng berdasarkan informasi yang sama. Kalau kita bahkan nggak bisa sepakat soal fakta-fakta paling dasar, soal ekonomi, kesehatan, atau sains, gimana kita bisa berdebat secara produktif tentang solusi? Ujung-ujungnya kita cuma bakal saling teriak dari gelembung realitas kita masing-masing. Dan ini teman-teman, konsekuensi di dunia nyatanya. Kepercayaan pada institusi yang seharusnya jadi pegangan kita, kayak sains dan jurnalisme, makin terkikis. Polarisasi politik makin menjadi-jadi. Dan yang paling bahaya, kita jadi lumpuh. Kita nggak mampu kerja bareng buat mengatasi tantangan besar kayak pandemi atau krisis iklim karena kita nggak punya pijakan fakta yang sama. Terus apa kita harus asrah aja? Tentu aja nggak. McIntyre justru bilang sebaliknya. Dia menegaskan kalau melawan pasca kebenaran itu bukan tugasnya para ahli atau pemerintah aja.
ini adalah pertarungan yang butuh kita semua untuk ikut serta secara aktif. Tapi tenang, McIntyre nggak cuma ngasih masalah, dia juga ngasih solusi praktis. Ada 4 langkah. Pertama, periksa bias kita sendiri. Sadari kalau kita semua ini rentan. Kedua, tantang kebohongan secara aktif. Jangan diam aja kalau lihat misinformasi. Ketiga, dukung institusi yang basisnya fakta, kayak jurnalisme yang berkualitas. Dan keempat, ini yang mungkin paling susah, coba deh berdialog dengan hormat, fokus ke bukti bukan ke emosi. Intinya, pesan utamanya tuh sebenarnya simpel tapi dalam banget. Mempertahankan kebenaran itu bukan cuma tugas pemerintah atau media. Pertahanan itu dimulai dari kita, dari pilihan pribadi kita masing-masing. Pilihan untuk lebih menghargai bukti daripada keyakinan, dan lebih menghargai kebenaran daripada sekedar kenyamanan. Jadi, penjelajahan kita tentang buku ini kita tutup dengan satu pertanyaan yang sebetulnya diajukan McIntyre buat kita semua. Di tengah gempuran terhadap fakta dan realitas, gimana cara Anda akan memilih untuk membela kebenaran?